Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ain Nunggio dari kelas B7 PGSD akan menjelaskan tentang hasil observasi mengenai lingkungan pendidikan, sekolah, keluarga, masyarakat, dan organisasi. Dimulai dari yang pertama, yakni tentang hasil observasi lingkungan pendidikan di sekolah SDN 1 Telaga Biru. Sebelum melakukan proses pembelajaran, seluruh peserta didik, guru, dan tata usaha yang ada di SDN 1 Telaga Biru melaksanakan apel pagi tepat pada jam 07.00. Pada apel pagi tersebut, peserta didik melaksanakan pengibaran bendera merah putih yang pelaksanaannya dari siswa kelas 4. Setelah apel pagi selesai, seluruh siswa masuk ke dalam kelas yang diawali dengan saling bersalim tangan antar siswa dan guru. Di dalam kelas 5B, sebelum melakukan pembelajaran, guru perwalian dari kelas tersebut memberikan arahan kepada peserta didik yang terlambat dan tidak melaksanakan piket. Hal ini dilakukan agar siswa lebih disiplin dan tanggung jawab mengenai tugas mereka masing-masing. Setelah mendapat arahan dari guru perwalian, peserta didik langsung memulai proses pembelajaran yang diawali dengan membaca doa terlebih dahulu. Setelah selesai membaca doa, guru memberikan materi serta menjelaskan kepada peserta didik menggunakan buku pembelajaran oleh guru. Kemudian peserta didik mendengarkan dan mencatat pokok materi yang sudah dijelaskan oleh guru tersebut. Setelah guru memberikan materi, guru memberikan beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta didik. Peserta didik pun terlihat sangat aktif menjawab pertanyaan yang sudah diberikan. Setelah menerima materi dari guru, kemudian peserta didik diarahkan untuk mengerjakan tugas 5 nomor dan diberi waktu 20 menit untuk mengerjakan tugas tersebut. Setelah selesai menerima tugas, peserta didik langsung mengerjakan tugas yang sudah diberikan. Sesudahnya mereka mengerjakan tugas yang sudah diberikan, kemudian guru dan peserta didik membahas bersama-sama tugas tersebut. Setelah selesai melakukan pembelajaran, guru memberikan dari materi yang sudah dia jelaskan dan menutup pembelajaran dengan mengarahkan peserta didik untuk membaca doa. Pada gambar ini, peserta didik sedang melakukan praktek olahraga. Praktek ini dapat mengajarkan siswa untuk sportivitas dan sikap kerja sama tim dalam proses pembelajaran praktek olahraga tersebut. Pada struktur kelas, siswa diajarkan untuk bersikap tanggung jawab, contohnya pada pelaksanaan piket kelas. Di SDN 1 Telaga Biru, peserta melaksanakan piket kelas sebelum apel pagi. Tidak hanya mengajarkan mengenai tanggung jawab, akan tetapi pada piket kelas, peserta didik dapat bekerja sama, membersihkan kelas, dan dari kerjasama itulah bisa membuat pekerjaan yang mereka lakukan menjadi lebih mudah apabila dikerjakan secara bersama-sama. Organisasi yang kedua yakni Pramuka. Di SDN 1 Telaga Biru, latihan pramuka dilaksanakan rutin setiap seminggu sekali. Kegiatan ini dilakukan untuk menumbuhkan rasa kerjasama, tanggung jawab, disiplin, dan lain sebagainya. Seperti pada gambar ini, terlihat peserta didik sedang melakukan kerjasama tim dan saling membantu satu sama lain. Selanjutnya, lingkungan pendidikan di keluarga. Lingkungan keluarga punya andil besar dalam mencapai tujuan pendidikan, terlebih lagi dalam rangka mewujudkan sikap sopan santun, tanggung jawab, dan mandiri untuk seorang anak. Dalam lingkungan keluarga, anak diajarkan untuk sopan santun kepada orang tua. Contohnya sebelum pergi ke sekolah bersalim tangan dengan kedua orang tua,
Hal tersebut dapat mengajarkan anak supaya menghormati yang lebih tua dan lebih sopan santun kepada kedua orang tua. Tidak hanya sopan santun, dalam lingkungan keluarga pun bisa mengajarkan seorang anak untuk bertanggung jawab. Contohnya, seorang anak diperintahkan oleh ibunya untuk mencuci piring, maka anak tersebut harus melaksanakan tanggung jawabnya sesuai apa yang diperintahkan oleh ibunya. Di lingkungan keluarga juga mengajarkan kepada anak untuk mandiri. Mandiri yang dimaksudkan di sini yakni contohnya seperti membersihkan tempat tidur sendiri, menyapu dan mencuci baju sendiri. Yang terakhir, lingkungan pendidikan di masyarakat. Lingkungan masyarakat yang baik akan memberikan pengaruh-pengaruh yang baik pada peserta didik. Misalnya jika masyarakat sekitar aktif mengadakan berbagai kegiatan positif seperti gotong royong, berjiwa sosial, dan religius. Pada gambar ini terlihat masyarakat yang sedang melakukan kerja bakti. Mereka bersama-sama bergotong royong membersihkan lingkungan di desa mereka. Hal ini bisa diambil pelajaran untuk peserta didik untuk saling bergotong royong dalam melakukan sesuatu hal. Ini juga bisa menimbulkan rasa kesadaran mereka akan pentingnya kebersihan lingkungan. Tidak hanya gotong royong, pendidikan di lingkungan masyarakat juga mengajarkan sikap religius. Seperti pada gambar ini ada beberapa anak yang sedang mengaji yang diajarkan oleh ustadz, dan ustadz tersebut merupakan masyarakat setempat. Tidak hanya itu, sikap religius juga dapat membentuk karakter anak agar setiap tindakan yang anak lakukan dalam kehidupannya dapat mencerminkan perilaku-perilaku yang baik. Baik, terima kasih. Hanya itu yang dapat saya jelaskan mengenai hasil observasi yang telah saya lakukan tentang lingkungan pendidikan di sekolah, keluarga, masyarakat, dan organisasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.